Dalam membuat individual development plan, silakan Anda membuat sebuah Gantt chart. Ya, Gantt chartnya misalkan bisa dibuat ya, dalam bentuk tabel. Misalkan ada jenis activity-nya apa, kemudian Anda akan kerjakan kapan, kemudian bagaimana Anda meraihnya untuk menemukan skill yang baru. Ya, jangan hanya mengandalkan apa yang Anda dapat dari perkuliahan. Bukan berarti perkuliahan itu kita hanya dapat sedikit, bukan. Intinya dari perkuliahan itu yang saya alami adalah ya mungkin di situ akan ada 50%-nya gitu kan. Tetapi 50%-nya lagi adalah apa yang kita cari di luaran sana. Di luaran sana itu ya kita mengembangkan diri secara berorganisasi, katakanlah. Kita mengembangkan diri dengan bergaul dengan yang lain, dengan orang yang tepat tentu saja gitu. Ya, kalau misalkan Anda hanya membuat belajar di perkuliahan textbook, ya mungkin Anda akan meraih sebuah IPK yang tinggi, tapi belum tentu Anda ketika nanti keluar dan di dunia kerja bisa survive di sana gitu. Banyak hal ya yang bisa dipelajari ya. Sebetulnya silahkan satu persatu ditulis. Misalkan saya sebagai jurusan ilmu komunikasi, ketika membuat individual plan, saya ingin mengembangkan public speaking saya, berarti tulis. Karena memang di kuliahan juga kita belajar kan, tapi untuk lebih belajarnya lagi lebih aktual seperti apa. Ya saya misalkan bergaul dengan radio, kemudian bergaul lagi dengan rekan-rekan yang di komunitas musik gitu kan, sehingga ketika MC atau apa bisa ikutan dan seterusnya gitu kan. Atau katakanlah ikutlah organisasi-organisasi non-government atau NGO yang ke arah positif misalkan. Di situ kita bisa berkembang dari situ. Dan mungkin kadang-kadang bisa mengganggu perkuliahan ya yang saya alami, tapi manfaatnya akan lebih banyak. Saya yakin jika Anda mengikuti sebuah organisasi atau misalkan himpunan atau perkumpulan tertentu yang positif, tentu saja itu bisa mengembangkan Anda 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang Anda dapatkan dari perkuliahan. Ya kalau misalkan Anda pandai mengatur waktu antara kuliah dengan kegiatan di eksternal, itu lebih baik lagi. Baiklah rekan-rekan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dibuatlah Gantt chart. Ya, di sini saya ada salah satu contoh Gantt chart rencana pengembangan diri ya. Di sini mungkin ada item-itemnya yang bisa saya jelaskan dulu. Yang pertama di sini ada S untuk menunjukkan soft skill-nya dan hard skill. Sedangkan di bagian sebelah kanan itu ada kode warnanya. Kalau abu-abu itu untuk rencana, kuning untuk progres, hijau untuk selesai, dan merah jika aktivitas itu batal atau dijadwalkan ulang. Ya, inilah tampilan dari Gantt chart pengembangan diri saya contohnya ya. Seperti kita ketahui bahwa saya bagi aspek kemarin itu menjadi 4 aspek. Yang pertama ada di sini aspek profesional, dedikasi, inovasi, dan pelayanan. Dan dari setiap aspek ini juga bisa dikategorikan ke dalam soft skill dan hard skill. Nah, katakanlah dari aspek profesional di sini apa sih yang akan dikembangkan atau ingin dikembangkan? Di sini kita di kolom kedua itu ada kolom target ya, kompetensi atau skill yang akan dikembangkan. Di kolom target ini kita targetkan misalkan untuk profesionalnya, saya contohkan di sini soft skillnya adalah laporan keuangan sesuai dengan peraturan. Sementara hard skillnya membuat dan menghitung laporan keuangan dengan Excel. Ya. Sedangkan untuk dedikasinya misalkan ingin dikembangkan adalah kejujuran atau ingin dikuatkan skill kita itu atau kompetensi kita dalam hal kejujuran. Ya untuk inovasi misalkan soft skillnya itu ingin membuat kamus peraturan tentang pajak penghasilan. Nah sebelumnya kan belum ada katakanlah di perusahaan ya, karena misalkan ingin membuat inovasi jadi saya membuat kamus peraturan tentang pajak penghasilan. Selanjutnya hard skillnya adalah membuat rumus perhitungan pajak yang sejalan dengan peraturan tersebut misalkan. Nah selanjutnya dari segi aspek pelayanan saya ingin kembangkan soft skillnya yaitu mengenai komunikasi organisasi, dan hard skillnya adalah presentasi dan mendesain PPT yang menarik atau PowerPoint yang menarik. Nah inilah aktivitas-aktivitas yang akan saya lakukan. Misalkan dari laporan keuangan yang tadi agar sesuai dengan peraturan perundangannya seperti apa sih ya, belajar di kampus dan diskusi dengan dosen contohnya.
Ini juga bisa berhubungan dengan yang tadi itu, mengumpulkan peraturan mengenai pajak penghasilannya. Kemudian di sini di kolom keempat ada sumber daya atau bantuan yang diperlukan, misalkan kampus atau dosen. Di sini misalkan kalau Excel tadi misalkan tempat kursus, berarti kita harus kursus. Jika tentang kejujuran, misalkan aktivitasnya di sini membaca buku mengenai kejujuran dan kebijakan fraud di perusahaan, atau kebijakan mengenai korupsi atau anti korupsi lah di perusahaan misalkan. Sumber dayanya yang bisa digunakan saat ini karena misalkan saya masih kuliah, ya untuk sementara tentang di internet sama YouTube aja dulu misalkan. Itu boleh. Ya, selanjutnya di sini ada rencana pelaksanaannya. Dibagi ada beberapa bulan di tahun 2021 katakanlah. Dan yang kuning ini karena saya sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan, di sini saya kasih warna kuning. Sedangkan untuk rencana kedepannya nanti saya kasih warna abu-abu di sini. Dan jika nanti sudah selesai, warna kuning ini saya ganti menjadi hijau, dan yang abu-abu ini menjadi kuning, dan seterusnya. Namun jika ada yang dibatalkan atau dijadwal ulang karena berbagai alasan, ya kita bisa ganti warnanya warna merah. Ya, ini sih contoh Gantt rencana pengembangan diri secara sederhana. Nanti rekan-rekan juga bisa ditambahkan misalkan komentar lanjutannya itu harapannya, atau komentar bagaimana tercapai atau tidaknya, itu bisa ditambahkan lagi ke kolom-kolom di sebelah kanannya. Jadi nanti bisa digunakan sebagai memonitor sejauh mana proyek pengembangan diri kita. Baiklah, demikian yang saya bisa sharing untuk rekan-rekan. Tetap berjuang, gak usah khawatir dengan di luar sana. Yang jelas persiapkan diri Anda secara mental, secara spiritual, secara knowledge, kemudian secara skillnya juga, sehingga ketika keluar ke masyarakat atau ke dunia kerja Anda bisa bersaing